pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat channel pembelajaran. Pada kali ini kita membahas tema moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Secara garis besar dapat kita jelaskan mungkin moderasi beragama adalah suatu konsep berketuhanan dan berkemanusiaan. Artinya, setiap manusia yang moderat harus bisa menempatkan fanatisme agamanya tanpa meninggalkan jiwa kemanusiaannya. Di samping saya ini ada orang tua kita, ustadz kita, mungkin lebih berpengalaman soal bidang agama. Boleh dikenalkan, Cik? Siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry Kurniawan Hud. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pencanangan daripada Kementerian Agama Republik Indonesia tentang moderasi beragama. Mungkin kita langsung masuk topik ya. Siap. Moderasi beragama itu mungkin berbeda dengan moderasi agama. Iya, berbeda. Jadi kita tarik garis besarnya moderasi beragama yang kita bahas. Mungkin pemahaman Pak Cik tentang moderasi beragama itu seperti apa? Begini ya, pertama kalau kita ingin ketahui bahwa moderasi beragama itu berbeda dengan moderasi agama. Karena agama tidak perlu dimoderasi lagi, karena di situ sudah lengkap tentang ketauhidan, muasyarat, akhlak, kepemimpinan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya pencanangan ini adalah sebenarnya pemerintah berpikir bahwa ini ada menjadi titik tengah bahwa dalam beragama, dalam menyikapi tentang kehidupan sehari-hari tidak terlalu jauh sesuai dengan realnya, tidak ke kiri ataupun ke kanan, seperti itu. Kalau menurut Pak Cik, kenapa pemerintah membuat atau mencanangkan dengan moderasi agama ini? Kenapa dengan Indonesia gitu? Baik, tentu kalau kita melihat sebelumnya banyak terjadi problem-problem yang ada atau masalah-masalah yang ada di negara kita ini adalah runutan daripada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Untuk kita ketahui bahwa kita contoh saja mengenai pemahaman tentang radikalisme. Radikalisme itu lahir itu sekitaran tahun 2004-2006. Sebenarnya nggak ada istilah radikalisme. Maka negara, pemerintah harus memegang peranan terpenting dalam permasalahan ini. Namun terkadang juga kita harus menyikapi fenomena-fenomena yang saat ini justru ada masalah tentang kehidupan beragama. Kita ambil contoh. Saya alumni 212 dari Kepulauan Riau. Kita pergi ke Jakarta, kita kilas balik sedikit. Sumbangan terbesar daripada negara kita ini, dan kita merdeka 17 Agustus 1945, saham terbesarnya itu adalah umat Islam. Namun kita berpikir tidak mungkinlah yang menanamkan saham terbesar dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini dia akan meruntuhkan. Bahkan pastilah orang Islam yang akan terdepan, yang akan mengawal negara kita ini. Tapi dalam persoalan yang kemarin, yang lahirlah misalnya demo yang berjilid-jilid, kita berpikir kenapa sih susahnya untuk memproses secara hukum satu orang ini yang menyatakan waktu itu tentang surat Al-Maidah ayat 21. Maka terjadilah demo yang berjilid-jilid. Yang kedua, peristiwa
Yang kita miris adalah begini, selalu ungkapan-ungkapan yang menyatakan saya Pancasilais, Ya, benar. NKRI harga mati. Nah, Kita selalu berpikir yang selalu berbicara ini apakah dia lebih misalnya Pancasilais atau tidak. Karena kalau Pancasila itu sudah final, ya. sudah selesai. Kita bangsa Indonesia ini lahir, saham terbesarnya adalah daripada umat Islam. Bahkan kita lihat dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Ya. Di situ jelas. Namun apa yang dilakukan oleh lewat daripada Kementerian Agama ini kita harus apresiasi, karena menjalankan realnya harus yang dilakukan itu seperti ini. Lahirnya itu akibat daripada sebelum-sebelumnya. Namun jangan pula justru persoalan-persoalan yang ada saat ini justru pemerintah yang mungkin tidak pas dalam menempatkannya. Kita ambil contoh. Ada waktu itu misalnya menteri yang menyatakan bibit-bibit radikalisme, Ya. misalnya dia bisa lancar berbahasa Arab dan segala macam. Kan kita miris kedengarannya, padahal kita sendiri kepengennya lancar berbahasa Arab gitu kan. Ya. Ada misalnya pengungkapan misalnya celana cingkrang, ya kan, dan segala macam, atribut-atribut. Sehingga kita merasa tersedih hati kita. Ini kenapa? Ini apa yang terjadi sebenarnya? Nah, inilah yang harus kita pahami. Dan terakhir misalnya perkara tentang menganalogikan atau mencontohkan sesuatu bunyian dengan suara azan, ya kan? Ini menjadi problem tersendiri yang ke depan harus diperbaiki dalam hal yang seperti ini. Namun, dalam istilah bermoderasi dan beragama ini, tidak ada suatu jalan tengah yang ingin dilakukan oleh pemerintah, bahwa sebenarnya kita tidak terlalu lebih menekankan ekstrim misalnya terhadap suatu agama, keinginan hasrat agama dengan yang lainnya. Namun harus diingat dan tercatat bahwa agama jangan sampai satu intinya berbenturan dengan negara, terjadi berbenturan dengan negara. Kita ambil contoh. Wabil khusus agama Islam menyatakan memilih pemimpin itu harus sesama agama Islam. Al-Maidah 51. Maka ini juga harus dipedomani oleh umat Islam. Nah, perkara elementasinya dia lakukan itu atau tidak, dan sebagai negara yang demokrasi, siapapun boleh jadi pemimpin. Agama lain juga boleh jadi pemimpin dan segala macam. Tapi dalam memilih ada beberapa hal-hal yang tertentu daripada umat Islam, ini harus dihormati, dihargai, seperti itu. Karena di umat Islam tuh ada suatu ayat itu memang mewajibkan, memang harus umat Islam sendiri yang memimpin. Iya, benar. Maka itu suatu perintah, Suatu perintah agama dari Al-Quran. Benar. Maka kejadian masa lalu itu menjadikan kita terbuka hati kita, terbentang hati kita. Oh, begini loh cara memilih pemimpin yang selama ini mungkin bagi dakwah yang dilakukan oleh orang tertentu yang non Muslim, kita sebut Ahok dulu. Maka membuka tabir bahwa cara memilih pemimpin seragam seperti ini misalkan. Namun jangan sampai benturan-benturan ini dilakukan antara agama sama negara menjadi terbentur. Betul. Nah, itu yang harus kita hormati. Jadi pemerintah ini selaku di bawah Kementerian Agama membuat atau ide gagasan untuk membuat moderasi agama adalah pemerintah sebagai penengah. Iya. Sebagai penengah antara budaya, agama. Kan ini bercampur kadang ada suatu agama yang fanatik sekali. Ini tidak sesuai dengan agama. Itu kan berbentur dengan budaya lokal kita sendiri yang punya budaya dari dulu leluhur ya. Contohnya itu sedekah bumi, itu kan dalam Islam tak ada kalau memang di sana. Tapi itulah peran pemerintah bagaimana ini tidak berbenturan. Jadi pemerintah mungkin membuat
konsep ini biar sebagai penengah, biar sebagai keutuhan kita juga, bertoleransi beragama, kita menghormati sesama, terus pemerintah juga melindungi melindungi segenap warga negara Indonesia untuk berkeyakinan beribadat kepada agamanya masing-masing. Iya. Jadi pemerintah ini itulah bagusnya membuat program ini biar jangan ada terbentur lagi dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Menurut Pak Cik, gimana baguskah dengan konsep ini pemerintah membuatnya? Sepanjang tidak melanggar kaidah yang ada, sebenarnya Islam itu sudah lengkap. Iya, Islam Kita, sudah lengkap. seperti di awal yang kita cakap tadi, bahwa agama tak perlu dimoderasi, ya kan? Karena agama sudah lengkap. Namun pemerintah melakukan suatu real bahwa untuk kerukunan beragama, karena kehidupan kita ini secara kultural bermajemuk, berbudaya, kebinekaan tunggal ika, maka inilah supaya tidak ada terlalu ke kiri sedikit dan terlalu ke kanan, maka real ini harus dijalankan seperti itu. Maka kalau sepanjang itu untuk kebaikan, saya setuju saja. Karena peranan pemerintah itu sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, peranan itu yang paling utama. Tapi jangan pula menjadi misalnya justru oknum-oknum daripada petinggi negara melakukan sesuatu ungkapan-ungkapan yang justru sebaliknya ini menjadi problem, ya kan? Menjadi masalah. Karena dia menjadi bagian daripada panutan, dia bagian daripada cerminan daripada masyarakat itu sendiri dan lembaga yang dia pimpin. Pemerintah ini mengasih contoh. Iya, dia menjadi contoh yang baik. Bicara yang betul-benar dijaga, karena mereka panutan kita. Iya, betul. Apapun mereka lakukan bisa jadi pro dan kontra. Iya. Karena dalam agama itu sendiri, masalah hubungan peribadatan, masalah muamalah, muasyarah dan akhlak secara Islam itu sudah diatur sedemikian rupa, bahkan memimpin menjadi pemimpin umat kita pun telah diatur. Sebenarnya tugas kita dalam kehidupan ini kan 3. Kita sebagai hamba Allah, ya kan? Kita sebagai khalifah, kita sebagai dai. Hamba Allah itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai khalifah, dia pemimpin yang mengatur bumi ini. Allah manusia itu sendiri sebagai Islam, dan kita sebagai dai. Dai itu yang menyampaikan risalah kenabian, ya kan? Kebesaran Allah itu tugas kita semua, bukan tugas ustadz, ulama dan kiai. Jadi itu sudah lengkap. Kalau ini dijalankan dengan baik, arif dan bijaksana sebagai kita umat Islam, dia akan berjalan dengan baik. Tapi justru terkadang menurut pemikiran saya, ada orang-orang tertentu yang justru dia seakan-akan menyatakan bahwa ini dia lebih lebih oke, lebih apa, tetapi lebih dia benar gitu. Benar, tapi ternyata apa yang dilakukan itu ternyata kebalikan daripada itu. Misalnya sering dulu yang paling terkenal itulah ucapan saya di Pancasila dan segala macam, seakan-akan berbenturan yang lain itu tidak Pancasila, kurang Pancasila. Jadi kita yang mengucap itu kita Pancasilais. Maka itulah negara harus mengambil peranan itu dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oke, moderasi beragama ini kita bukan patokan agama Islam, tapi moderasi agama ini adalah untuk umat beragama yang ada di Indonesia, termasuk agama-agama lain, Buddha, Hindu, dan kepercayaan juga yang lain. Ada yang mau disampaikan sih? Pertama, mudah-mudahan apa yang menjadi pencanangan Kementerian Agama ini berjalan dengan baik. Tapi mari kita saling menghormati, saling menghargai demi keutuhan bangsa dan negara. Karena itu yang paling penting. Semoga bangsa kita ini ke depan ini menjadi lebih maju, lebih sejahtera,
dan menjadi kehidupannya lebih baik daripada saat itu. Amin. Inilah tujuan pemerintah pasti itu terbaik untuk negaranya ya. Tak mungkin pemerintah untuk menjemuskan negaranya sendiri. Iya. Jadi ya saat ini imam kita untuk pemerintah ya pemerintah untuk Iya. saat ini. Jadi kita hargai, kita hormati, kita jalani apapun keputusan pemerintah, pasti itu terbaik untuk kita semua. Oke Pak Cik, sekian nih. Terima kasih nih sudah Sama-sama. menghadiri podcast pembelajaran di channel saya. Oke semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.